Hai, balik lagi di channel Lintang Ananta. Dan ini adalah video kita akan merakit sebuah PC kantor, kelanjutan dari video sebelumnya di mana kita sudah mengunboxing dari motherboard dan casing untuk PC kantor. Di sini kita memakai komponen yang sama, dan mari simak video ini. Oke, yang pertama ini ada motherboard dari ASRock H470M HDV M.2. Ini kita buka langsung saja. Dan yang pertama yang kita akan pasangkan adalah si SSD dari Kingston, serinya NV1. Ini adalah SSD NVMe yang akan dipasangkan ke sebuah motherboard yang juga support ada slot untuk M.2 ataupun NVMe. Ya, ini seperti ini bentuknya, Kingston NVMe, kapasitasnya 512 GB. Dan ini adalah baut yang didapatkan dari si motherboardnya untuk dipasangkan pada slot M.2 di motherboardnya. Oke, sekarang kita pasangkan seperti ini, dicocokkan saja slotnya. Ada kuningan di ujungnya, itu harus dimasukkan ke slotnya biar pas. Kemudian kita pasangkan si bautnya ini. Baut ini lumayan cukup kecil, tapi emang sudah disediakan dari si motherboardnya langsung untuk memasangkan sebuah SSD. Untuk SSD ini bisa didapatkan di online shop seharga kurang lebih 700 ribuan. Dan yang berikutnya kita akan memasangkan prosesor. Ini Intel Core i5 generasi ke-10, dan ini udah include GPU internal dari Intel. GPU internalnya itu Intel UHD 630. Dan untuk spesifikasi Core i5 generasi ke-10 ini kecepatannya up to 4,3 GHz. Untuk base clocknya 2,9 GHz, dan ini adalah fan dari Intel atau fan stock cooler dari Intel Core i5. Dan kita buka si Intel ini dari boxnya, dan di sini bisa terlihat di bagian ujung itu ada tanda panah, dimana itu menjadi patokan untuk memasang sebuah prosesor ke dalam motherboardnya. Nah, sekarang kita buka penutup dari si motherboardnya ini, dan juga membuka ininya. Oke, sekarang nah ini ujung panahnya, nah dipasangkan seperti ini. Kemudian kita tutup si pengencangnya sampai bunyi klek gitu. Dan kemudian kita akan memasangkan sebuah CPU cooler, dimana yang tadi stock coolernya kita tidak akan memakainya karena
PC ini akan dibuat sebuah server yang nyala 24 jam, dan agar suhu tidak panas, maka di sini kita akan memakai sebuah CPU cooler dari ID Cooling serinya SE214XT, dan seperti ini wujudnya dari si heatsinknya. Dia udah ada 4 tabung untuk mendinginkan si Core i5 nya, dan di dalam CPU cooler ini mendapatkan sebuah standnya untuk base nya atau pondasinya, memasangkan pada sebuah motherboard. Ini ada lemnya, dan ini bagian bawah dari sebuah motherboardnya. Kita lepaskan dulu solatipnya atau double tip. Dan kemudian kita pasangkan di bagian belakang dari motherboardnya. Ya, untuk memasang ini sebenarnya harus dipaskan terlebih dahulu empat-empatnya agar lebih mudah masuk ke dalam motherboardnya. Dan di sini saya tidak melakukannya, makanya agak kesulitan. Nah, dan ini sudah terpasang. Sekarang kita balikkan si motherboardnya. Nah, saat memasang usahakan ada cover di bawah motherboardnya agar tidak rusak ataupun tergores lantai ataupun karpet. Dan step berikutnya kita akan memasangkan si ini kayak murnya, dan di dalam sini itu ada pilihan untuk LGA 1700 ataupun LGA 1155, dan di sini saya memakai yang LGA 1700. Untuk si bulatan-bulatan ini untuk memasang sebuah murnya nanti. Kemudian kita pasangkan plat berwarna hitam ini. Ini adalah plat untuk memasangkan si heatsinknya dan mengarah seperti ini. Dan kemudian kita masukkan si mur baut ini ke 4 lubang ini. Murnya juga berjumlah 4 buah. Dan untuk tadi si platnya kita hadapkan ke atas atau secara vertikal, karena nanti si heatsink tadi yang ada pipa 4-nya itu kita juga memasangnya secara vertikal. Dan kita kencangkan dulu si bautnya biar tidak lepas. Dan untuk step berikutnya kita
naruh sebuah pasta kepada bagian luar prosesornya agar prosesor ini dingin. Dan yang selanjutnya kita akan memasangkan si heatsinknya ini. Pertama kita lepaskan dulu dari segelnya, kemudian kita taruh di atas prosesor, dan lubangnya ini yang kanan kiri harus sejajar dengan lubang daripada plate berwarna hitam yang telah kita pasangkan sebelumnya, agar bisa dimasukkan sebuah mur seperti ini. Lalu kita kencangkan dengan menggunakan obeng di bagian sini dan satunya juga. Ini harus benar-benar kencang agar si heatsinknya tidak terlepas dari motherboard. Step berikutnya kita akan memasangkan sebuah fan atau kipas yang didapatkan dalam paket penjualan CPU cooler. Dan di sini hanya mendapatkan satu, kurang lebih lebarnya 12 cm. Nah, dan ini sudah dipasangkan. Kemudian kita pasangkan juga pengaitnya ini seperti ini agar si kipasnya tidak lepas dari si heatsinknya. Nah, seperti ini ditandalkan, kemudian si pengaitnya kita masukkan di bagian sini seperti itu, dan juga di sebelah satunya kita juga akan pasangkan sama. Kemudian langkah berikutnya kita sambungkan si kabel dari CPU cooler ini ke motherboardnya. Situ ada tulisan CPU fan 1 di motherboardnya, dan disitu adalah letak untuk memasangkan si kabelnya. Dan untuk step berikutnya kita akan membongkar si casingnya ini untuk meletakkan si motherboard tadi yang sudah terpasang komponen-komponen seperti SSD, prosesor, dan tadi CPU cooler. Dan untuk RAM-nya itu nanti kami akan memasangnya terakhir karena barangnya belum datang. Dan rencananya yang akan dipasangkan itu RAM DDR4 8 GB yang 2666 MHz.
Dan kemudian step berikutnya di sini saya akan membongkar si power supply-nya, karena kami tidak akan memakai power supply bawaan ini, sangat beresiko untuk jangka panjangnya. Jadi rencana kita akan memakai power supply dari Aerocool United Power sebesar 500 watt. Nah, seperti itu. Tusnya sudah terlihat. Ini sudah bersertifikat 80 plus watt dan garansinya 2 tahun dari DTG. Dan ini adalah penampakan di dalam box power supply Aerocool United Power. Yang pertama ada kabel power, dan yang kedua ini ada pastinya si power supply-nya ini, dimana kabel-kabelnya sudah berwarna hitam hot flat. Sudah tidak ada kuning-kuning seperti power supply bawaannya. Dan ini pastinya baru, bisa terlihat dari segel-nya itu ada tulisannya tahun 2022, pembuatannya di bulan Maret. Dan ini juga mendapatkan kartu garansi dari DTG-nya dan juga baut untuk memasang ke casing. Dan untuk langkah selanjutnya kita akan memasangkan back panel dari motherboard ASRock H470M seperti ini, standar back panel standar, dan dipasangkannya di bagian sebelah sini. Dan kita tahan seperti ini, kemudian kita pasangkan langsung si motherboardnya ke dalam casingnya ini, dan kita cocokkan atau kita paskan dulu si motherboard agar terpasang pas sesuai dengan lubang yang ada pada back panelnya ini. Nah, seperti ini sudah terlihat. Jika sudah pas seperti ini, kemudian kita akan mengencangkan motherboardnya ke casingnya dengan menggunakan mur yang didapatkan dari casingnya. Ya, seperti ini. Saya memasangkan sejumlah kurang lebih 4 atau 5 atau 6 agar si motherboard benar-benar kencang dan menempel pada casingnya.
Dan langkah selanjutnya di sini kami memasangkan fan casing yang berukuran 80 mm. Ini adalah fan casing di bagian belakang dari Deepcool untuk sirkulasi udara di dalam casingnya. Dan untuk CPU cooler sebenarnya dengan memakai casing ini maka akan terlihat terlalu besar, sehingga disarankan jika memakai casing ini memilih CPU cooler yang lebih kecil atau compact, biar di dalam casing ini tidak terlihat terlalu sempit. Dan untuk langkah berikutnya adalah memasangkan fan casing. Ini 2 buah di bagian depan, ukurannya 120 mm. Kami menggunakan fan casing yang standar berwarna hitam agar disesuaikan dengan warna si casingnya. Dan ini kita kencangkan baut-bautnya. Dan ini fan keduanya sama, berukuran 120 mm. Langkah berikutnya kita pasangkan si penutup bagian depannya ini seperti ini lewat lubang bagian depan. Kita masukkan si kabelnya. Langkah selanjutnya kami akan memasangkan kabel-kabel dari si penutup tadi. Ini ada kabel USB, kabel power untuk menyalakan pada casingnya, dan kabel HD audionya. Dipasangkan pada motherboardnya sesuai dengan slotnya masing-masing. Dan jika sudah dipasangkan dari kabel-kabel ini sesuai dengan slotnya, kemudian kita akan menutupnya dan kita langsung coba saja apakah si PC ini akan menyala dengan baik. Dan ya, kita nyalakan si PC nya, kita tunggu. Ya, akhirnya PC-nya bisa menyala dengan baik dan normal. Artinya kita memasang atau merakit PC ini sudah dengan baik. Dan ini adalah untuk hasil dari Kingston-nya. Terbaca, performanya 100%, holdnya 100%, suhunya 43 derajat. Dan ini hasil dari kecepatan read dan write dari Kingston NVMe NV1. Dan berikutnya adalah hasil dari Cinebench R23 Intel Core i5 1400 CPU 6 core 12 thread at 2,91 GHz di Windows 10. Dan berikutnya kita akan mengecek suhu pada CPU ini di CPU ID HW Monitor, dimana terlihat bahwa Intel Core i5 1400 ini suhunya maksimalnya mencapai 56 derajat Celcius dan minimalnya 39 derajat Celcius, dan mengeluarkan maksimal 23 watt, minimalnya 1,7 watt. Dan untuk Kingston-nya 44 derajat maksimal, 43 derajat minimalnya.
Dan sekian video dari rakit PC edisi kantoran. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasi untuk video-video selanjutnya. Sampai jumpa, bye.